Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 12, untuk melanjutkan pembelajaran daring kita saat ini, di sini Ibu kembali mengingatkan anak-anak kami agar terus aktif mengikutinya. Baik anak kami semuanya, untuk mata pelajaran PKN pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan submateri Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan submateri kita tentang Mahkamah Konstitusi. Di mana Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah gedung Mahkamah Konstitusi. Berikut sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MPR menetapkan Mahkamah Agung atau MA menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil perubahan keempat. Berikut DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga. Dalam Lembaran Negara Nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Dan 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden nomor 147 /M tahun 2003, Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober tahun 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut adalah fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal atau to guide konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi di berbagai negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung atau protektor konstitusi. Sejak diinkorporasikannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia atau fundamental rights juga benar adanya. Tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut.
di mana salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi. Pada pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah antara lain: 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana mengenai pengujian undang-undang ini diatur dalam bagian ke-9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dari pasal 50 sampai dengan pasal 60. Undang-undang adalah produk politik, biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah, bertentangan, atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan judicial review, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya mengenai prinsip check and balance yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing, timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. MK dalam hal ini akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam pasal 61 sampai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Berikut memutus pembubaran partai politik, di mana kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika terbukti ideologi asas, tujuan, program, dan kegiatannya
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 74 sampai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, maka konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya. Kewenangan ini diatur pada pasal 80 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya Presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis. Ini dikarenakan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun sesuai prinsip supremacy of law dan equality before law, Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah. Presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah MK. Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke MK dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini. Harus melalui proses pengambilan keputusan di DPR, yaitu melalui dukungan 2/3 jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR. Untuk yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berikut korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berikut tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden atau wakil presiden. Berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah kedudukan dan susunan MK. 1. Kedudukan MK, di mana Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, susunan, di mana Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Berikut susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Berikut ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Kemudian ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.
Berikut ada 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional. Yang pertama, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembubaran partai politik. Yang keempat, perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, serta lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Tanggung jawab dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab MK adalah mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. MK berkewajiban mengumumkan laporan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat mengenai hal-hal antara lain permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputuskan, kemudian pengelolaan keuangan dan tugas administrasi negara lain. Berikut pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi. Yang pertama, pengangkatan. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat antara lain: 1. Warga negara Indonesia. Yang kedua, berpendidikan sarjana hukum. Yang ketiga, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. Baru yang keempat, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kelima, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. Dan yang keenam, mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Calon Hakim Konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi Hakim Konstitusi. Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Yang kedua, pemberhentian. Yang pertama, Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, telah berusia 67 tahun. Keempat, telah berakhir masa jabatannya. Yang kelima, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.